Halo, makasih masih bersama Akang Film. Pada episode yang lalu, Goku dan juga Piccolo mereka berdua bekerja sama dan menggabungkan kombinasi terkuat di dunia untuk melawan kekuatan Raditz yang sangat luar biasa. Tapi kekuatan Raditz yang sangat overpower bahkan tidak mampu untuk dikalahkan oleh Goku dan juga Piccolo yang telah bekerja sama. Goku mengalami masa-masa kritis di mana dia harus tersiksa oleh serangan dari Raditz karena Raditz berniat untuk menyiksanya sebelum ia dibunuh. Tapi di saat Goku tersiksa, tiba-tiba Gohan keluar dari dalam pesawat milik Raditz. Hal tersebut membuat semua orang menjadi tertuju kepada Gohan yang telah berhasil keluar dari dalam pesawat milik Raditz. Gohan benar-benar sangat marah kepada Raditz karena telah menyiksa ayahnya di depan matanya sendiri. Gohan tidak akan pernah memaafkan Raditz yang telah melakukan hal tersebut. Raditz pun segera melihat Gohan dan dia sangat terkejut melihat daya tempur milik Gohan telah meningkat sangat drastis sampai 1300. Gohan yang saat ini telah marah kepada Raditz, dia pun kehilangan kendali dan langsung meluncur ke arah Raditz dan segera menyundul perutnya. Terlihat kalau baju tempur milik Raditz pun menjadi hancur beserta tubuhnya yang terluka akibat menerima serangan dari Gohan yang cukup overpower. Sepertinya setelah Raditz menerima serangan dari Gohan, dia menjadi cukup kesakitan. Dia benar-benar tak menyangka kalau seorang anak kecil mampu memiliki kekuatan sampai sebesar itu. Raditz berniat untuk segera membunuh Gohan dan berusaha untuk menyampirinya. Di saat Raditz sudah dekat dengan Gohan, dia terkejut karena daya tempurnya telah kembali menjadi satu lagi. Raditz pun menyimpulkan kalau kekuatan dari Gohan mampu meningkat ketika dia marah saja. Sekarang Raditz berniat untuk segera menghabisi Gohan agar dia tidak mengganggu pertarungannya melawan Goku dan juga Piccolo. Seketika Raditz langsung melayangkan sebuah pukulan kepada Gohan yang membuatnya menjadi terlempar. Terlihat Gohan pun menjadi tak sadarkan diri akibat menerima pukulan dari Raditz. Goku menahan Raditz yang berniat untuk membunuh Gohan. Raditz sudah tidak peduli lagi walaupun Gohan masih anak kecil, tapi kekuatannya mampu lebih kuat daripada Goku dan juga Piccolo. Itulah yang membuatnya akan segera membunuh Gohan karena Gohan akan menjadi ancaman yang cukup besar baginya nanti. Sekarang Gohan sudah berada di depan mata Raditz. Raditz segera mengeluarkan sebuah energi untuk segera ia lancarkan kepada Gohan untuk membunuhnya. Di saat energi tersebut hampir terkumpul, tiba-tiba Goku langsung mengunci tubuhnya. Goku meminta kepada Piccolo untuk segera memanfaatkan hal tersebut dengan menembakkan jurus makan Kosapo dan segera menghabisi Raditz. Ya, Piccolo sepertinya mengerti rencana yang ingin Goku lakukan. Piccolo tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia segera mengumpulkan jurus makan Kosapo. Piccolo meminta kepada Goku untuk mempersiapkan dirinya mati bersama Raditz, karena jika nanti Goku mati maka dia masih bisa dihidupkan lagi menggunakan Dragon Ball. Raditz yang menyadari kalau Piccolo akan mengeluarkan jurus makan Kosapo kepadanya, dia berusaha dengan sangat keras agar terbebas dari kunciannya Goku. Tapi sayang seribu sayang karena Goku tidak mau melepaskan kuncian tersebut walaupun Raditz telah membujuk Goku untuk melepaskannya. Akhirnya Raditz pun menggunakan cara kekerasan dengan cara memukul-mukul tubuh Goku menggunakan sikutnya. Tapi walaupun tulang rusuk milik Goku telah hancur, dia tetap tidak akan melepaskan kunciannya ini agar rencana yang telah ia buat tidak gagal untuk kedua kalinya. Saat ini jurus makan Kosapo milik Piccolo telah terkumpul. Dia segera melepaskan jurus tersebut ke arah Raditz dan juga Goku tanpa ragu-ragu. Raditz yang sedang terkunci oleh serangan dari Goku, dia pun tidak bisa bergerak ataupun menghindari serangan makan Kosapo milik Piccolo. Alhasil tubuhnya dan juga tubuh Goku tertembus jurus makan Kosapo tersebut dan membuat lubang yang cukup besar di dalam tubuhnya. Kedua petarung sains kita ini pun akhirnya tepar akibat serangan makan Kosapo milik Piccolo dan mengalami luka yang sangat parah.
Radit benar-benar tak percaya kalau dirinya sebagai seorang bangsa Saiyan yang memiliki kekuatan overpower mampu dikalahkan oleh para penduduk bumi. Tak lama Piccolo segera menghampiri Radit. Radit pun mengatakan kalau dirinya tak menyangka kalau Goku akan mengorbankan dirinya demi keselamatan bumi. Piccolo yang menghampiri Radit, dia pun berkata kalau Goku pasti akan bisa untuk segera dihidupkan lagi dengan menggunakan bola Dragon Ball. Bola tersebut bisa digunakan untuk meminta permohonan apapun, termasuk menghidupkan orang yang telah mati. Namun Radit mengatakan kalau itu adalah informasi yang sangat bagus. Saat ini dirinya telah mengirimkan informasi tersebut kepada dua orang Saiyan lainnya yang sedang berada di planet lain. Dan tak lama kedua orang Saiyan itu pasti akan datang ke bumi. Piccolo bertanya kepada Radit kapan mereka akan datang kemari. Radit mengatakan kalau dalam jangka waktu 1 tahun mereka akan sampai ke bumi. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya tadi, sekarang Radit sudah benar-benar mati. Piccolo merasa sangat lega karena orang Saiyan yang sangat merepotkan ini benar-benar telah dikalahkan. Bersamaan dengan itu diperlihatkan pesawat milik Bulma sudah sampai ke lokasi dari pertarungan antara Goku Piccolo melawan Radit. Mereka sangat terkejut karena ada dua orang yang telah roboh dan 1 orang yang masih berdiri, dan itu adalah Piccolo. Sementara itu jauh di luar angkasa sana kita akan dibawa ke sebuah planet. Kita akan diperlihatkan kedua orang Saiyan yang dimaksud oleh Radit sebelumnya yang akan datang ke bumi. Sepertinya mereka berdua telah mendapatkan informasi tentang kematian Radit dan juga Dragon Ball. Mereka sepertinya tertarik untuk pergi ke bumi dan mereka merencanakan untuk segera pergi ke bumi setelah dari planet ini. Scene kembali berpindah ke tempat para G-Factor lainnya. Diperlihatkan kalau Krillin sangatlah panik melihat Goku yang mengalami luka cukup parah. Sementara Bulma, dia sedang mengamankan Gohan dan memeriksa keadaannya dan mengatakan kalau Gohan baik-baik saja dan dia hanya pingsan. Sebelum Goku mati, Goku mengatakan kalau untuk kali ini luka yang ia derita sangat parah dan kemungkinan dia akan mati. Krillin mengatakan kepada Goku untuk tenang saja karena dirinya pasti akan menghidupkan Goku menggunakan Dragon Ball. Setengah mendengar perkataan dari Krillin membuat Goku menjadi sangat tenang setelah mendengar jawaban tersebut, dan akhirnya Goku mati dalam keadaan yang tenang karena suatu hari nanti dia pasti akan dihidupkan oleh Krillin dan juga yang lainnya menggunakan Dragon Ball. Melihat Goku yang mati membuat Krillin menjadi sangat sedih dan dia pun berteriak memanggil-manggil nama Goku. Scene kembali berpindah ke tempat dua orang Saiyan sebelumnya. Kita perkenalkan dulu dua orang Saiyan ini yang memiliki kepala botak licin. Dia bernama Nappa, sementara yang satunya dia bernama Vegeta. Sedikit informasi tentang Vegeta, kalau Vegeta ini adalah anak langsung dari Raja Vegeta, yaitu penguasa dari planet Vegeta, alias dia adalah pangeran dari sang Raja planet Vegeta. Setelah mendapatkan informasi tentang kematian Radit, mereka pun segera bergegas untuk menuju ke bumi dan menaiki pesawat mereka. Setelah masuk ke dalam pesawat mereka masing-masing, Radit dan juga Vegeta segera meluncur untuk segera menuju ke bumi. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan kalau Goku yang telah mati tubuhnya menjadi menghilang. Semua orang menjadi sangat terkejut setelah tubuh Goku menghilang, terkecuali dengan Piccolo. Dia telah tahu kalau semua ini adalah tindakan dari Dewa Bumi atau Dewa Kami. Dia saja yang bisa melakukan hal tersebut karena sepertinya Dewa Kami akan memanfaatkan Goku lagi untuk menyelamatkan bumi dari ancaman dua orang Saiyan yang akan datang ke bumi 1 tahun mendatang. Bulma bertanya kepada Piccolo kenapa Radit bisa mengetahui keberadaan Goku dengan sangat mudah. Piccolo pun segera mengatakan karena itu adalah ulah dari alat aneh yang dipakai oleh Radit yang berada di telinga kirinya. Bulma pun penasaran dengan alat tersebut yang bernama skuter. Bulma segera menghampiri Radit dan meminta kepada Krillin untuk mengambilkannya.
Krillin segera mengambil alat tersebut dan segera diberikan kepada Bulma. Bulma segera membuka bagian dari skuter tersebut dan terlihat kalau bagian-bagian dari skuter itu sangatlah mekanis, dan Bulma sepertinya berniat untuk meneliti skuter dan akan ia gunakan dan kembangkan. Di sisi lain diperlihatkan kalau Piccolo sedang mengedan seperti mau berak saja. Setelah dia mengedan, dia pun segera menumbuhkan tangan kirinya yang hancur akibat terkena serangan dari Raditz sebelumnya. Sepertinya Piccolo ini memiliki kemampuan regenerasi ya. トカゲの尻尾みたい。 Setelah berhasil menumbuhkan tangannya, Raditz meminta kepada Krillin dan juga yang lainnya untuk mencari Dragon Ball agar bisa menghidupkan Goku suatu hari nanti. Sementara dirinya dia akan membawa Gohan. Piccolo segera menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya dan apa yang telah dikatakan oleh Raditz tentang para Saiyan yang akan datang 1 tahun mendatang. Setelah mengatakan hal tersebut, Piccolo mengatakan kalau dirinya ingin melatih Gohan agar dia mampu menjadi lebih kuat dan mampu untuk mengalahkan para Saiyan yang akan datang tersebut. Pada awalnya semua orang menolak tentang permintaan dari Piccolo untuk membawa Gohan, tapi Piccolo sama sekali tidak peduli akan hal itu. Kalau mereka sampai menghalanginya untuk membawa Gohan dan melatihnya, maka dirinya akan merebut Gohan paksa dari mereka dan akan membunuh mereka semua. Piccolo segera mengambil Gohan dari tangan kakek Muten Roshi menggunakan kekuatan telekinesisnya. Sekarang Piccolo pun segera meninggalkan tempat tersebut untuk segera melatih Gohan. Sementara itu di sisi lain, Raja Kami membawa Goku ke hadapan Raja Yema. Dewa Kami meminta izin kepada Raja Yema untuk membiarkan Goku bertemu dengan Daikaio, yaitu orang yang kuat untuk melatih Goku agar mampu untuk menghadapi 2 orang Saiyan yang akan segera datang ke bumi. Setelah mendengar semua penjelasan dari Dewa Kami, akhirnya Raja Yema mengizinkan Goku untuk bertemu dengan Daikaio yang akan melatihnya untuk melawan para Saiyan yang akan segera datang ke bumi. Raja Yema pun mengatakan kalau dirinya akan meminta kepada seseorang untuk mengantarkan Goku ke jalur ular. Tapi Raja Yema tidak bertanggung jawab jika Goku jatuh dari jalur ular. Goku pun tidak membuktikan hal tersebut dan dia akan bertemu dengan orang yang akan mengantarkannya ke jalur ular agar dia bisa segera bertemu dengan Daikaio dan berlatih dengannya. Singkat cerita, Goku telah bertemu orang tersebut. Ya, orang tersebut segera mengantarkan Goku untuk segera menuju ke jalur ular dengan menggunakan mobil akhirat yang ia miliki. Nah, orang tersebut segera memperingatkan Goku untuk jangan sampai jatuh dari jalur ular, karena di bawah jalur ular itu adalah neraka, dan jika Goku sampai jatuh ke dalam neraka, maka dia tidak akan bisa kembali. Setelah itu mereka pun segera melanjutkan perjalanan untuk segera menuju ke jalur ular dengan menggunakan mobil akhirat. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang panjang, akhirnya Goku sampai ke jalur ular. Goku bertanya kepada orang tersebut apa yang harus ia lakukan sekarang. Orang tersebut segera mengatakan kalau Goku hanya tinggal berjalan di atas badan jalur ular ini, maka Goku akan sampai ke tempat dari Daikaio berada. Goku yang pertama kali melihat jalur ular, dia pun tak menyangka kalau jalur ular memiliki lintasan yang sangat panjang. Orang yang tadi mengantarkan Goku mengatakan kalau menurut cerita, panjang jalur ular ini mencapai 1 juta kilometer. Goku benar-benar sangat terkejut mendengar perkataan dari orang itu dan bertanya apakah ada orang yang pernah bisa melewati jalur ular ini. Orang tersebut pun mengatakan kalau satu-satunya orang yang berhasil melewati jalur ular itu hanyalah Raja Yema sendiri yang bertemu dengan Daikaio dengan melewati jalur ular sendiri. Setelah mendengar perkataan dari orang tersebut membuat Goku menjadi cukup lega, karena jika ada orang yang pernah melewati jalur ular ini bukan tidak mungkin untuk dirinya bisa melewatinya. Sebelum Goku pergi untuk melintasi jalur ular, dia meminta kepada orang tersebut untuk menyampaikan sebuah pesan darinya kepada Saibaba agar memberitahu kakak Kame Sennin untuk jangan menghidupkannya lagi dalam waktu 1 tahun karena dirinya ingin berlatih terlebih dahulu di tempat dari Daikaio. Setelah mendengarkan penjelasan dari Goku, dia pun menyanggupi permintaan dari Goku untuk menitipkan pesan tersebut. Setelah semua pesan yang ia katakan kepada orang tersebut telah berhasil dicatat, Goku pun segera berangkat untuk segera menuju ke tempat dari Daikaio. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Piccolo yang telah membawa Gohan ke sebuah tempat untuk segera melatihnya.
Piccolo segera membangunkan Gohan dengan cara yang cukup kasar dengan melemparnya ke kolam yang berada di tempat tersebut. Tak lama Gohan pun akhirnya terbangun dari pingsannya. Setelah dia terbangun dari pingsannya, dia pun melihat Piccolo yang berada di depan matanya dan membuatnya menjadi cukup ketakutan. Gohan pun akhirnya menangis karena melihat wajah Piccolo yang sangat menyeramkan. Son Goku no musuko yo. Setelah membuat Gohan terbangun dari pingsannya, Piccolo segera membawa Gohan keluar dari dalam kolam. Tapi terlihat kalau Gohan terus menangis karena takut melihat wajah dari Piccolo. Piccolo yang sangat kesal kepada Gohan yang terus menangis meminta kepadanya untuk diam. Kalau tidak maka lehermu akan aku patahkan. Mendengar ancaman dari Piccolo membuat Gohan menjadi berhenti menangis. Piccolo pun akan segera menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya kepada Gohan. Singkat cerita, Piccolo telah menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya kepada Gohan, ayahnya dan juga dirinya. Setelah mendengar penjelasan tersebut membuat Gohan hampir menangis lagi karena mengetahui ayahnya telah mati. Tapi Piccolo meminta kepada Gohan untuk jangan menangis lagi, kalau tidak dirinya akan benar-benar mematahkan leher Gohan. Piccolo segera menjelaskan tujuannya membawa Gohan ke tempat ini. Untuk saat ini Piccolo berniat untuk melatih Gohan agar dia mampu untuk menjadi lebih kuat. Karena di dalam tubuh Gohan ada kekuatan yang tersembunyi yang harus segera dilatih agar Gohan mampu membiasakan dengan kekuatan tersebut. Agar bisa menghadapi dua orang Saiyan yang akan segera datang ke bumi dalam waktu 1 tahun. Pada awalnya Gohan tak percaya kalau di dalam tubuhnya ada kekuatan besar yang ia pendam. Piccolo akan membuktikan hal tersebut dengan cara menarik rambut Gohan dan segera melemparkannya ke arah bukit yang berada di tempat tersebut. Gohan pun menjadi sangat ketakutan akibat dirinya yang hampir menabrak gunung itu. Tapi tiba-tiba Gohan marah dan mampu untuk membangkitkan kekuatan tersembunyinya. Gohan segera menembakkan sebuah kiblas yang sangat besar dan berhasil menghancurkan gunung itu menjadi tak bersisa. Melihat bukit itu hancur menjadi tak bersisa, Piccolo sama sekali tak menyangka kalau kekuatan dari Gohan mampu lebih besar daripada dugaannya. Bukan hanya Piccolo yang terkejut, bahkan Gohan yang telah menghancurkan gunung itu sendirian, dia tak menyangka kalau memiliki kekuatan sebesar itu. Piccolo pun segera menjelaskan kepada Gohan kalau emosi dari Gohan telah memuncak, maka dia akan mampu untuk mengeluarkan kekuatan tersembunyinya. Tapi kekuatan tersembunyi tersebut tidak akan mampu untuk mengalahkan para Saiyan dalam waktu sekejap. Dirinya akan melatih Gohan agar mampu untuk menjadi seorang kesatria terkuat dan mengalahkan para Saiyan ketika mereka datang nanti. Saat ini Goku yang sedang berada di jalur ular, dia tidak menyadari kalau sekarang anaknya yaitu Son Gohan sedang dilatih oleh Piccolo dengan cukup keras. Goku juga harus melewati jalur ular yang sangat panjang agar bisa bertemu dengan Daikaio dan dilatih olehnya agar mampu menjadi lebih kuat dan bisa untuk melawan dua orang Saiyan yang akan segera datang ke bumi dalam waktu 1 tahun mendatang. Apakah Goku akan mampu untuk melewati jalur ular dan bertemu Daikaio? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Akang Film, channelnya alur cerita masa kini. Oke, sekian video dari admin, semoga dapat menghibur kalian. See you next time, bye bye. Halo, makasih masih bersama Akang Film. Pada episode yang lalu, Goku dan juga raja kami mereka menemui Raja Yema. Di sana dewa kami meminta kepada Raja Yema untuk mengizinkan Goku bertemu dengan Daikaio. Akhirnya Raja Yema mengizinkan Goku untuk bertemu dengan Daikaio dan Goku diantarkan oleh pelayan dari Raja Yema sampai ke jalur ular. Goku diminta untuk melintasi jalur ular agar sampai ke tempat Daikaio. Goku pun segera meluncur untuk segera pergi menuju ke tempat Daikaio dengan melewati jalur ular yang sangat panjang.
Sementara itu di sisi lain diperlihatkan kalau Piccolo membawa Gohan. Dia berniat untuk melatih Gohan agar mampu untuk membiasakan kekuatan tersembunyi milik Gohan yang sangat overpower. Piccolo pun juga menunjukkan kekuatan tersembunyi dari Gohan untuk membuktikan kepadanya kalau Gohan memang memiliki kekuatan tersebut. Pada latihan pertama ini, Piccolo meminta kepada Gohan untuk melepas pakaiannya. Nah, Piccolo segera memberitahu kalau Gohan tidak perlu melakukan apa-apa, melainkan dia harus bertahan hidup di tempat ini. Latihan pertama ini ditugaskan dari Piccolo kepada Gohan agar dia mampu bertahan hidup di tempat ini selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, dirinya akan menjemput Gohan dan akan mengajarinya teknik bela diri. Mendengar perkataan Piccolo, pada awalnya Gohan ingin menangis karena sangat ketakutan karena dia akan ditinggal di tempat ini. Tapi Piccolo meminta kepada Gohan untuk jangan hidup manja lagi, karena Gohan harus menjalani latihan keras agar dia mampu untuk menghadapi para Saiyan yang akan datang dalam 1 tahun mendatang. Piccolo pun segera terbang dan meninggalkan Gohan di tempat tersebut. Gohan berusaha untuk mengejar Piccolo, tapi sayangnya dia tidak bisa mengejarnya. Sekarang mau tidak mau Gohan harus mampu untuk bertahan hidup selama 6 bulan di tempat ini sendirian. Sementara itu di Istana Langit diperlihatkan kalau Dewa Kami tak menyangka kalau si Piccolo ternyata telah memiliki banyak perubahan. Mungkin dia tetap jahat, tapi dia merasakan kalau sifat-sifat licik dari Piccolo sudah mulai hilang. Mr. Popo sependapat dengan Dewa Kami kalau Piccolo, yaitu Raja Iblis yang dulu, tidak akan mungkin mau melatih putranya Son Goku, yaitu Gohan. Raja Kami melanjutkan perkataannya, kalau perubahan Piccolo aku rasakan secara jelas ketika Piccolo membunuh Raditz, yaitu kakaknya dari Son Goku. Sejak itu dia telah mulai mengalami banyak perubahan. Dewa Kami juga mengatakan kepada Mr. Popo kalau kemungkinan umur dari diriku dan juga Piccolo tidak akan lebih dari 1 tahun lagi, karena 1 tahun mendatang para Saiyan akan datang ke bumi dan akan membunuh Piccolo. Jika Piccolo sampai terbunuh, maka diriku juga akan terbunuh. Begitu juga sebaliknya, karena diriku dan juga Piccolo adalah satu orang yang telah terpisah. Dewa Kami pun melanjutkan perkataannya dengan mengatakan kalau kemungkinan Piccolo sudah pasti tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya saat ini, karena dia bisa merasakan apa yang ia rasakan saat ini. Ya, kemungkinan Piccolo melatih putranya Son Goku, yaitu Gohan, karena ada alasan tersendiri. Sementara itu, Gohan yang sedang berlatih untuk bertahan hidup di tempat tersebut, dia melihat kalau bajunya terbang. Gohan pun segera mengejar bajunya itu agar tidak hilang. Singkat cerita, Gohan melihat kalau bajunya tersangkut di sebuah bukit yang berada di tempat tersebut dan berusaha untuk mengambilnya. Setelah berhasil mengambil baju itu, Gohan terkejut karena ada seekor ular yang berada di dalam bajunya. Untung saja ular itu tidak menggigit Gohan. Shin berpindah ke tempat Goku yang sedang melintasi jalur ular. Terlihat kalau Goku terkejut karena melihat jalur ular yang sangat berkelok-kelok dan masih panjang. Goku berinisiatif untuk melewati jalur ular dengan cara melompatinya. Goku segera menggunakan cara tersebut dan dia berhasil untuk beberapa saat. Tapi Goku lengah dan membuatnya hampir saja terjatuh dari jalur ular. Terlihat Goku yang akan terjatuh dari jalur ular, ada tangan-tangan dari neraka yang berniat untuk menariknya masuk ke dalam neraka. Tapi Goku berhasil membebaskan diri dari tangan-tangan neraka tersebut. Sementara itu, terlihat kalau Krillin sedang menghampiri Cici yang berada di rumahnya. Krillin berniat untuk memberitahu Cici kalau Goku telah terbunuh pada pertarungannya melawan Raditz, tapi
cucu Krillin sangat sulit untuk mengatakan hal tersebut karena dia sangat gugup. Tiba-tiba Daimo datang dan meminta kepada Krillin untuk masuk terlebih dahulu karena dia akan menyiapkan sebuah teh kepada Krillin agar lebih enak lagi mengobrolnya. Walaupun sudah berada di dalam rumahnya, Cici terlihat kalau Krillin masih sangat gugup untuk mengatakan kalau Goku sudah mati karena dia takut akan membuat Cici dan juga Daimo menjadi sedih akibat kematian Goku. Shin berpindah ke tempat Gohan yang sedang kencing di sebuah batu. Tiba-tiba Gohan dihampiri oleh seekor dinosaurus yang sangat besar. Gohan menjadi sangat ketakutan ketika melihat dinosaurus itu. Gohan pun segera berlari untuk menghindari dinosaurus itu, tapi dinosaurus itu mengejar Gohan. Alhasil terjadi kejar-kejaran antara Gohan dan juga dinosaurus tersebut yang sangat lapar dan siap untuk memakan Gohan. Gohan berhasil lolos dari kejaran dinosaurus besar itu. Gohan lolos dengan cara menaiki bukit yang sangat tinggi di tempat tersebut, tapi dia tadi tidak tahu bagaimana dia naik ke bukit ini karena mungkin dia terbantu oleh kekuatan tersembunyinya. Gohan benar-benar sangat ketakutan kali ini karena dia tidak bisa turun dari bukit yang sangat tinggi itu. Shin berpindah ke akhirat. Diperlihatkan kalau orang sebelumnya yang mengantarkan Goku, dia menyampaikan pesan yang dititipkan kepadanya kepada Sai Baba, yaitu tentang meminta kepada kakek Kame Sennin untuk jangan menghidupkannya dalam waktu 1 tahun ini. Shin kembali berpindah ke tempat Gohan yang saat ini sedang ketakutan, kedinginan dan juga kelaparan akibat terjebak di bukit yang sangat tinggi tersebut. Tiba-tiba ada 2 buah apel yang muncul di hadapannya. Gohan sangat senang karena akhirnya dia bisa memakan sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Tapi Gohan sangat keheranan karena di tempat ini tidak ada pohon apel, tapi kenapa bisa tiba-tiba ada apel di tempat tersebut. Gohan berusaha untuk tidak peduli akan hal itu dan segera memakan buah apel itu. Tapi saat Gohan memakan buah apel itu, dia merasakan kalau buah apel itu sangat hambar. Dia pun mengeluh dan sangat ingin untuk memakan masakan ibunya. Dilihat kalau yang telah memberikan apel tersebut adalah Piccolo. Piccolo yang melihat kalau Gohan terus mengeluh membuatnya menjadi sangat kesal karena Gohan ini benar-benar adalah bocah yang sangat manja dan merepotkan. Setelah menghabiskan 2 apel itu, Gohan segera melihat ke bawah berpikir untuk turun dari bukit ini. Tapi karena bukit itu yang sangat tinggi membuat Gohan menjadi ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk turun dari bukit ini. Gohan pun segera membaringkan tubuhnya berniat untuk tidur karena saat ini dia sangat kelelahan akibat tadi siang kejar-kejaran terus dengan dinosaurus. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Diperlihatkan Gohan yang terbangun dari tidurnya akibat melihat matahari yang sangat silau. Saat Gohan telah terbangun, dia pun sangat terkejut karena dia masih belum bisa turun dari bukit yang sangat tinggi ini. Di sana juga terlihat kalau Piccolo masih mengawasi Gohan semalaman untuk melihat perkembangannya. Shin berpindah ke tempat Krillin yang telah kembali ke rumah kakekmu Tenroshi. Dia mengatakan kalau dia telah gagal untuk mengatakan kepada Cici kalau Goku telah mati terbunuh. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Cici yang sedang melaju dengan menggunakan mobilnya dan berniat untuk pergi ke rumah kakekmu Tenroshi karena dia masih kepikiran tentang Goku dan juga Gohan yang masih belum kembali selama beberapa hari. Sementara itu di sisi lain Bulma telah berhasil memperbaiki skuter yang dimiliki oleh Raditz sebelumnya. Bulma segera menggunakan skuter itu untuk mengecek kekuatan dari kakekmu Tenroshi. Kekuatan atau daya tempur yang dimiliki oleh kakekmu Tenroshi saat ini adalah 139. Melihat itu, Krillin meminta kepada Bulma untuk melihat seberapa besar daya tempur yang ia miliki. Bulma segera menggunakan alat tersebut untuk mengecek kekuatan yang dimiliki oleh Krillin. Ternyata kekuatan yang dimiliki oleh Krillin memiliki angka 206 dan telah melampaui kekuatan dari kakekmu Tenroshi. Tiba-tiba di luar terlihat Yajirobe datang menghampiri rumah kakekmu Tenroshi.
Krillin segera keluar untuk menghampiri Yajirobe. Yajirobe segera menjelaskan maksud tujuannya datang kemari. Ternyata dirinya diminta oleh Dewa Karin untuk menyampaikan sebuah pesan, yaitu para G-Factor diminta untuk pergi ke Istana Langit dan diminta oleh Dewa Kami untuk datang ke sana. Karena Dewa Kami berniat untuk melatih mereka semua agar mampu menjadi lebih kuat sebelum para Saiyan datang ke bumi. Karena Dewa Kami telah mengetahui semua hal yang terjadi sebelumnya. Setelah menyampaikan pesan dari Dewa Karin, Yajirobe berniat untuk kembali ke Menara Karin. Tapi sebelum pergi, dia teringat sesuatu. Kalau dia mendapat pesan dari Saibaba untuk menyampaikan kepada mereka semua kalau Goku diminta untuk jangan dihidupkan sebelum lawannya datang. Itu yang dikatakan oleh Goku dari akhirat. Karena saat ini Goku sedang berlatih di akhirat untuk menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi para Saiyan yang akan datang dalam waktu 1 tahun lagi. Setelah mengatakan semua pesan tersebut, Yajirobe segera pergi meninggalkan rumah kakekmu Tenroshi. Secara bersamaan setelah Yajirobe meninggalkan tempat tersebut, Gyumao dan juga Cici datang ke tempat itu untuk mencari keberadaan Goku dan juga Gohan karena sudah berhari-hari mereka tidak datang kemari. Cici segera bertanya kepada kakekmu Tenroshi tentang keberadaan Goku dan juga Gohan saat ini. Kakekmu Tenroshi pun segera menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, kalau Gohan telah dibawa oleh Piccolo sementara Goku dia telah meninggal. Hal tersebut membuat Gyumao dan juga Cici menjadi sangat terkejut. Sampai-sampai Cici dibuat pingsan akibat mendengar kabar buruk itu. Shin kembali berpindah ke tempat Gohan yang saat ini sedang tertidur akibat belum bisa turun dari bukit itu. Tiba-tiba ada seekor tupai yang lewat di hadapannya dan membuatnya menjadi terbangun. Gohan segera mengejar tupai itu yang ternyata membuat rumah di bukit itu. Gohan segera memasukkan tangannya ke lubang itu dan membuat tupai tersebut keluar dari dalam rumahnya dan turun dari bukit itu. Setelah melihat cara dari tupai itu untuk turun, Gohan berniat untuk melakukannya. Tapi Gohan masih sangat takut untuk turun dari atas bukit karena bukit itu yang sangat curam. Di sana juga terlihat masih ada Piccolo yang terus mengawasi Gohan. Saat ini Piccolo masih tidur dengan cara terbang. Gohan juga melanjutkan tidurnya setelah melihat tupai yang sebelumnya turun dari dalam bukit. Di tengah malam tiba-tiba Gohan terbangun dari tidurnya untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, Gohan sangat terkejut karena malam ini sangat terang. Gohan segera berbalik dan melihat bulan purnama. Ya, Gohan baru pertama kali melihat bulan purnama. Di saat Gohan sedang melihat bulan purnama untuk pertama kalinya, tiba-tiba terjadi hal yang sangat aneh kepada Gohan. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Di saat Gohan melihat bulan purnama tersebut, tiba-tiba tubuhnya mengalami perubahan yang sangat aneh. Dalam waktu yang cukup singkat, Gohan berubah menjadi seekor kera raksasa dan membuat Piccolo yang sedang mengawasi Gohan dia menjadi sangat terkejut karena Gohan mengalami perubahan yang sama seperti Goku saat masih kecil. Nanda. Saat ini Gohan telah berubah menjadi monyet Ozaru yang sangat besar. Bukit yang ia pijaki pun menjadi hancur akibat perubahan raksasanya. Gohan pun menghancurkan apapun yang berada di depannya setelah turun dari bukit itu. Karena saat ini dia telah kehilangan kontrol atas dirinya. Gohan segera menembakkan energi laser dari dalam mulutnya ke segala tempat yang membuat kehancuran di mana-mana. Piccolo yang melihat kekuatan Gohan yang sangat dahsyat, dia pun dibuat tak habis pikir dengan kekuatan Gohan yang bukan main. Jika Gohan terus melakukan hal tersebut, maka bumi akan hancur dengan sendirinya sebelum para Saiyan datang ke bumi.
Untuk saat ini Piccolo dibuat bertanya-tanya dengan apa yang telah terjadi kepada Gohan. Tiba-tiba Piccolo melihat bulan purnama yang berada di belakangnya. Akhirnya Piccolo pun teringat perkataan dari Raditz yang mengatakan kalau bangsa Saiyan mampu menunjukkan kekuatan sejatinya ketika dia melihat sebuah bulan purnama. Piccolo menyadari kalau semua ini adalah penyebab dari bulan purnama yang muncul. Akhirnya Piccolo segera menembakkan sebuah energi kiblas ke arah bulan dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Setelah bulan hancur, Gohan pun menjadi seperti semula akibat hilangnya bulan purnama yang sangat terang. Setelah semuanya berakhir membuat Piccolo menjadi sangat lega. Tapi Piccolo benar-benar tak habis pikir jika seorang Saiyan memiliki kekuatan untuk berubah wujud menjadi kera raksasa. Dia benar-benar tak bisa berpikir jika para Saiyan itu datang ke bumi dan berubah menjadi kera raksasa, maka mereka akan membuat kehancuran yang sangat luar biasa di bumi. Dengan hancurnya bulan, maka bumi tidak akan lagi diterangi oleh bulan dan membuat para Saiyan berubah menjadi kera raksasa. Tapi untuk berjaga-jaga, Piccolo berniat untuk menghilangkan ekor milik Gohan karena ekor juga adalah kelemahan dari bangsa Saiyan. Setelah melepaskan ekor milik Gohan, Piccolo segera memberikan Gohan baju yang sama seperti Goku, tapi dengan lambang yang sedikit berbeda, yaitu lambang iblis Piccolo. Setelah Piccolo melihat kejadian yang sangat mengerikan di depan matanya barusan, Piccolo berniat untuk mempersiapkan dirinya dan berlatih agar mampu untuk menghadapi para Saiyan yang akan segera datang. Sementara dirinya akan membiarkan Gohan berada di tempat ini untuk bertahan hidup agar dia mampu menjadi lebih kuat daripada yang dulu. Setelah itu Piccolo segera terbang untuk meninggalkan Gohan di tempat ini dan dia akan segera berlatih untuk bersiap-siap sampai para Saiyan datang ke bumi. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part selanjutnya? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Akang Film, channelnya alur cerita masa kini. Oke, sekian video dari admin, semoga bisa bertemu di video selanjutnya. See you next time, bye bye.